Hai guys semuanya, semoga dalam keadaan sehat. Terima kasih telah berkunjung ke channel aku. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Support selalu dengan men-share ke media sosial kalian agar channel semakin berkembang dan Mimin pun semakin bersemangat menulis serta mengupload video novel ini. Oke, kita lanjut, let's go. Suasana sore terlihat cerah. Kumpulan awan putih bertengger di bawah birunya langit. Burung-burung berterbangan antara cabang ke cabang pohon lainnya, diiringi bunyi kicauan yang memanjakan telinga. Liana duduk mendongakkan kepala ke arah langit. Tak lama mengalihkan pandangan ke burung yang bertengger di dahan pohon. Kring. Deringan telepon genggam membuyarkan lamunan seorang wanita sedang gundah gulana yang duduk mematung di taman belakang rumah sakit tersebut. Bunyi itu berasal dari saku celana Liana. Dia bergegas mengeluarkan lalu menjawab panggilan tersebut. Halo, sapa Liana. Kak, di mana kamu sekarang? Tanya Rangga di seberang. Di rumah sakit, jawab Liana singkat. Kamu bisa datang ke rumah sekarang tidak? Tanya Rangga lagi. Kenapa memangnya? Tanya Liana pelan. Apa kamu telah lupa kepada adikmu ini? Tidak mau datang ke sini lagi? Gurau Rangga. Dasar, aku beberapa hari yang lalu telah menunggumu sampai jamuran di restoran tersebut. Namun kau tidak muncul-muncul, umpat Liana. Terdengar suara tawa Rangga. Iya, saat itu aku sudah duluan datang, kamunya saja yang terlambat datang. Akhirnya aku memutuskan pulang. Sebenarnya saat itu ucapan Rangga terputus. Sebenarnya apa? Tanya Liana penasaran. Ya sudah, kamu datang aja ke rumah, nanti kamu bakal tahu sendiri. Ada surprise untukmu, kamu datang ya, aku tunggu, ucap Rangga riang. Bersamaan panggilan diputuskan. Dasar anak ini, tidak tahu tata krama, main putuskan saja, pakai surprise segala lagi. Rungut Liana bersamaan bangkit, meninggalkan tempat tersebut. Tok, tok, tok. Liana mengetuk pintu rumah Bibi Sum. Tak lama pintu rumah terbuka. Terlihat Rangga yang berdiri tersipu malu-malu. Liana sedikit merasakan keganjilan dengan gelagat adik angkatnya itu. Tidak biasanya bermimik seperti itu. Ada apa? Tanya Liana tiba-tiba. Secepat kilat mencubit kedua pipi Rangga. Aduh, sakit Kak Liana, rengek Rangga lagi. Tiba-tiba telah berdiri tepat di belakang Rangga seorang wanita muda. Refleks, Liana melepaskan cubitan setelah memandang ke arah wanita tersebut. Liana tercengang. Tak lama wajah berubah drastis, sedingin salju. Apa keperluanmu datang ke sini? Tanya Liana tenang, tanpa memandang ke arah wanita tersebut. Jari jemari yang saling meremas. Kejadian itu masih segar, tersimpan di memori Liana, di mana saat itu sangat menyakitkan dan mengiris perasaan Liana. Namun Liana kembali dipertemukan
dengan wanita tersebut. Apalagi yang akan Liana alami? Kak, apa kau mengenalnya? Tanya Rangga yang tepat berdiri di depan Liana. Tak ada jawaban yang keluar dari mulut Liana. Jangan katakan kalau dia adalah pacarmu, ucap Liana setelah terdiam sejenak. Apa maksudmu, Kak? Tanya Rangga kebingungan. Kau berpacaran dengan wanita ini? Tanya Liana dengan nada memvonis. Benar, Kak, kami kuliah di fakultas yang sama dan baru jadian. Saat di restoran itu, aku ingin mengenalkan dia kepadamu, namun gagal karena kau tak kunjung datang. Jelas Rangga. Brak! Tamparan Liana tiba-tiba mendarat ke pipi Rika. Rangga tercengang, bercampur kaget, menyaksikan apa yang dilakukan Liana. Putuskan hubunganmu dengan perempuan ini, bentak Liana. Kak, apa sebenarnya yang... Dia telah bersuami, bentak Liana, memotong pembicaraan Rangga. Raut wajah memerah, menahan amarah. Jauhi adikku, katakan kepada suamimu itu, jangan pernah lagi mengganggu wanita lain. Ataukah kau tidak melayani suamimu dengan baik, sehingga masih tertarik mengusik wanita lain? Ucap Liana menatap garang ke wajah Rika. Secepat kilat, Rika mendekati Liana, lalu bersimpuh tepat di depan Liana. Maafkan aku atas kejadian kala itu, Kak. Itu sepenuhnya bukan keinginanku, tetapi Tuhan yang memintaku, ucap Rika gugup karena merasa bersalah. Tuhan memintamu? Tiba-tiba Liana tertawa misterius. Benar, suamimu itu. Apa? Bukan, maksudku tuanmu itu memang berpengalaman menggoda wanita. Ataukah kau wanita yang juga telah terjerat di dalam perangkapnya, sama seperti diriku? Ucap Liana tersenyum hambar. Tuan adalah lelaki yang baik, bukan seperti yang kau katakan, bentak Rika tiba-tiba bangkit, berdiri tepat di depan Liana. Dia lelaki yang tulus, setia mencintai satu orang wanita. Namun karena penyakit yang dideritanya, dia terpaksa berbohong melakukan semua itu untuk menjaga jarak agar orang yang disayangi tidak bersedih dan terbebani. Perlu kau ketahui, Tuan Rehan telah mengalami kecelakaan di Amerika beberapa tahun yang lalu. Dalam kecelakaan tersebut membuat wajahnya hancur. Akhirnya dia melakukan operasi wajah serta gangguan di kepalanya, mengalami lupa ingatan. Namun setelah bertemu dengan orang yang dia sayangi yang telah berpisah bertahun-tahun lamanya, alhasil penyakit tersebut berangsur-angsur pulih. Jika kau benar-benar mencintai Tuan Rehan, temuilah dia secepat mungkin. Jelas Rika tiba-tiba terisak menangis iba. Aliran darah Liana terasa berhenti mengalir. Dada nyeri, sulit bernafas. Kedua kaki lemas, tidak mampu menumpu beban tubuh. Liana ambruk, posisi tersimpuh di lantai. Kelopak mata berkaca-kaca setelah mendengarkan semua penjelasan Rika. Refleks, Liana bergegas bangkit, berlari ke kamar. Yang di sana Liana biasanya tidur ketika tinggal bersama bibisu. Bergegas membuka laci lemari yang terletak di sisi kanan ruangan. Liana kalang kabut mencari sesuatu, membuka semua laci lemari,
namun nihil, tidak menemukan apa yang dicari. Pandangan Liana tertuju ke laci nakas, bergegas membuka laci tersebut. Alhasil menemukan apa yang dicari. Kekecewaan bercampur kemarahan Liana selama ini telah membutakan mata hatinya, sehingga mengabaikan pemberian yang telah diberikan Raihan. Telah lama tanpa membuka isi kotak tersebut. Namun setelah mengetahui segalanya dari penjelasan yang dikatakan Rika, Liana teringin mengetahui isi kotak yang diberikan Raihan. Liana telah memegang kotak persegi, berlahan membuka kotak tersebut. Berisikan satu sapu tangan berwarna pink dan satu kalung berliontin hati. Liana mengusap kepala dengan tangan kiri, bersamaan memori berpikir. Tidak ada yang istimewa dengan isi kotak tersebut. Kalung itu Liana sudah terbiasa melihatnya. Secepat kilat Liana membuka liontin. Tangan Liana terasa lemas, tak berdaya. Tanpa sadar menjatuhkan kalung berliontin hati tersebut ke lantai. Setelah melihat isi liontin tersebut, tiba-tiba tubuh kaku memaku di sisi ranjang. Tak percaya dengan apa yang barusan dilihatnya. Hei, Liana kecilku yang jelek, bukankah kamu sering menangis? Bagaimana kalau sapu tangan untuk menyeka air matamu ini aku simpan agar kau tidak lagi menangis? Ucap Reno sambil tersenyum, menyambar tisu berwarna pink yang berada di tangan Liana, lalu berlari meninggalkan Liana. Kenangan masa lalu itu kembali bermain di memori Liana setelah melihat sapu tangan yang diberikan Raihan. Isak tangis Liana pecah. Semua telah terjawab dengan kado yang diberikan Raihan. Liana menyeka pipi yang basah dengan punggung tangannya. Kemudian bergegas bangkit, berlari menuju pintu keluar. Liana baru saja keluar dari dalam taksi, tepat berdiri dan berhenti di depan gerbang rumah Raihan. Suasana terlihat sepi. Tidak terlihat seorang pun security yang menjaga gerbang masuk tersebut. Liana meraih telepon genggam menghubungi nomor Raihan. Panggilan Anda di luar jangkauan. Nihil, nomor Raihan tidak aktif. Liana kembali mendial. Nomor kontak Raihan tetap sama, tidak aktif. Akhirnya Liana memutuskan berjalan mendekati gerbang. Tidak terkunci, berlahan mendorong gerbang tersebut. Alhasil, Liana telah memasuki pekarangan rumah Raihan. Tintong, tintong, tintong. Sudah ketiga kalinya Liana menekan bel rumah, namun tidak ada seorang pun yang membukakan pintu. Suasana sepi, tidak terlihat seorang pun pelayan dan security. Ting tong. Liana menekan lagi, namun sama, sepi. Liana mendekati pintu masuk, lalu memegang gagang pintu. Nihil, berkunci. Liana menarik nafas dalam, bersamaan membalikkan tubuh, ingin meninggalkan tempat tersebut. Raihan, di manakah dirimu? Betapa bodohnya aku, tidak mengenali siapa dirimu. Bisik jiwa Liana, melangkah gontai, berjalan keluar dari halaman tersebut.
Raihan, kemanakah Liana akan melabuhkan hati yang diapit oleh dua insan yang sama-sama tulus menyayanginya? Siapakah takdir jodoh Liana?